Shalom and good morning. Be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. So, let us come to the Lord to praise and glorify His name. Let us sing Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Friends, let us fold our hands, bow our head, and close our eyes. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for your kindness and blessing up to this day. God, we gathered this morning to listen to your words. Please bless us so that we could understand your words and apply it in our daily life. Please bless our teachers who will also help spread your word. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berikan kepada kami ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema Kota Ai, yang tertulis di kitab Yosua 7 sampai 8. Dengan tujuan jauhkan dosa, maka Tuhan akan menyertai senantiasa. Tak jauh dari kota Yeriko terletak sebuah kota yang bernama
kota Ai. Kota Ai yang kecil terletak di pegunungan. Kota Ai juga harus diduduki oleh bangsa Israel. Yosua menyuruh beberapa mata-mata untuk menyelidiki kota itu. Tak lama kemudian, mereka datang membawa kabar. Tak usah seluruh pasukan pergi menyerbu kota Ai, karena hanya sedikit orang yang mempertahankan kota itu. 2 atau 3.000 orang cukup. Kemudian 3.000 orang berangkat untuk menyerang kota kecil yang dianggap lemah itu. Tetapi terjadilah yang tak disangka-sangka. Banyak di antara mereka yang tewas di medan peperangan. Bangsa Israel sedih. Mereka mulai putus asa. Waktu berangkat ke kota Ai, mereka riang gembira. Tetapi waktu pulang, mereka amat sedih. Mengapa Tuhan Allah yang dulu memberkati bangsanya sekarang meninggalkannya? Yosua merobek-robek pakaiannya sebagai tanda berkabung. Ia berlutut di hadapan tabut perjanjian. Ya Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong kami? Tetapi pertanyaan itu segera terjawab. Yosua mendengar bahwa ada seorang yang berbuat dosa di antara bangsa Israel. Seorang di antara mereka melanggar hukum Allah yang kudus. Ia mencuri kekayaan Yeriko yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat menyertai bangsa Israel sebelum pencuri dihukum. Siapakah pencuri itu? Ya, seorang pun tak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan pencuri itu sendiri. Karena si pencuri tak mau mengaku, Tuhan akan menunjuknya. Keesokan harinya, bangsa Israel berkumpul menghadap Yosua. Di tangannya ada kantongan kecil dengan 12 batu kecil-kecil di dalamnya. 11 batu yang putih dan 1 yang hitam. Lalu kepala tiap suku disuruh mengambil sebuah batu. Siapa mengambil batu yang hitam? Yang mengambil batu yang berwarna hitam yaitu kepala suku Yehuda. Jadi dalam suku itulah pencuri harus dicari. Semua anggota keluarga-keluarga besar dari Yehuda maju ke depan. Sekali lagi mereka diundi. Kemudian keluarga Zerah lah yang kena. Sekarang keluarga Zerah diundi lagi dan keluarga Zabdi yang kena. Sekarang si pencuri yang ketahuan. Keluarga Zabdi masing-masing disuruh mengambil batu. Semua orang menahan nafas. Siapa yang mengambil batu yang berwarna hitam itu? Orang-orang berseru dengan kuat-kuat, akan mengakui perbuatannya. Kemudian tanah di dalam kemahnya digali. Terbongkarlah barang yang indah yang dicurinya. Kemudian
akan digiring ke lembah yang sunyi yang bernama Lembah Akor. Barang-barangnya juga dibawa ke sana. Di lembah yang sepi itu akan dirajam. Karena akan ini, bangsa Israel ditimpa kecelakaan. Ia mau hidup di negeri itu sebagai seorang yang kaya. Tak disangkanya, Tuhan tahu bahwa ia mencuri. Kemudian, tentara bangsa Israel pergi lagi menyerang kota Ai. Mereka tak ragu-ragu lagi. Sekali ini mereka akan menang. Bukan karena orangnya lebih banyak daripada dulu, melainkan karena Tuhan sudah menyertai bangsanya. Yosua merencanakan suatu siasat yang jitu. Tidak seluruh pasukan Israel disuruh menyerbu kota Ai secara serentak. Sebagian disembunyikan untuk menyerang dari belakang. Keesokan harinya, pasukan yang dipimpin oleh Yosua maju sampai dekat sekali ke depan gerbang pintu kota itu. Musuh melihat orang-orang Israel datang. Mereka tak berpikir panjang, segera membuka pintu gerbang dan menyerang orang-orang Israel. Mereka saling menyerang. Kemudian tentara Israel melarikan diri, dikejar oleh musuhnya dari belakang. Untuk kedua kalinya, bangsa Israel dikalahkan, pikir orang-orang Ai. Tetapi terlalu cepat orang-orang Ai bergirang. Mereka tidak tahu bahwa Yosua hanya memancing mereka supaya keluar dari kotanya. Mereka tidak sadar sebagian tentara Yosua keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke kota yang sudah terbuka. Waktu itu mereka, tentara-tentara Ai, menoleh ke belakang. Tampak kotanya terbakar. "Ayo, cepat kembali!" mereka berteriak. Tetapi dari kota Ai sendiri datang tentara Israel menyerang. Seorang pun tak ada yang hidup. Semuanya mati. Sekarang kota Ai menjadi kota reruntuhan. Tuhan Allah akan senantiasa menyertai bangsa Israel kalau mereka mematuhi dan percaya kepadanya. Anak-anakku, jauhkan dosa. Mari taatilah dan percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan menyertai hidupmu senantiasa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan. Pakailah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh selalu berlaku yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami akan memulai pembelajaran. Mari tolonglah dan berkati setiap kami, sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti dan menerima pembelajaran hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.